Tak bisa dipercaya. Cristiano Ronaldo akhirnya angkat bicara setelah menyaksikan kemenangan dramatis timnas Indonesia U17 atas Honduras di Piala Dunia U17 2025 petang itu. Langit Doha tampak memerah seolah ikut menyaksikan sejarah yang tengah ditulis oleh anak-anak muda dari negeri kepulauan jauh di Asia Tenggara. Di lapangan 2 Aspire Zone, ribuan supporter Indonesia berteriak histeris, mengibarkan bendera merah putih sambil bernyanyi penuh semangat. Laga hidup mati melawan Honduras menjadi momen penentu yang menegangkan sejak menit pertama. Suasana stadion benar-benar mengguncang. Dari tribun, suara gamelan digital yang dibawa oleh diaspora Indonesia berpadu dengan teriakan, "Garuda di dadaku," menggema di udara Qatar. Meski lawan mereka datang dengan reputasi kuat dari CONCACAF, semangat juang tim muda Indonesia tak pernah surut. Babak pertama berlangsung sengit. Indonesia tampil disiplin dengan pressing tinggi dan penguasaan bola yang rapi. Namun, peluang demi peluang yang lahir dari kaki Evandra dan Zahabi belum juga berbuah gol. Honduras bermain keras dan cepat, memanfaatkan fisik mereka yang unggul. Tapi kiper muda Indonesia, Bagas Wiratama, tampil luar biasa, menepis 2 peluang emas yang nyaris membungkam ribuan pendukung Garuda. Peluit babak pertama berbunyi, skor masih 0-0. Namun wajah para pemain Indonesia tidak menunjukkan rasa panik. Nova Arianto, sang pelatih, terlihat tenang di pinggir lapangan. Ia memberi instruksi singkat, matanya tajam penuh keyakinan. Di ruang ganti, kabarnya Nova hanya mengucap satu kalimat pendek. "Kalian bukan sekadar bermain, kalian sedang menulis sejarah." Babak kedua pun dimulai dengan tempo yang jauh lebih tinggi. Baru 3 menit berjalan, Mierza dijatuhkan di kotak penalti setelah menerima umpan terobosan Evandra. Wasit sempat ragu, namun setelah meninjau tayangan ulang melalui VAR, keputusan diberikan. Penalti untuk Indonesia. Evandra Florasta maju sebagai eksekutor. Dengan ketenangan luar biasa, ia menendang bola ke sisi kiri gawang, mengecoh kiper Valladares. Stadion pun bergemuruh. Indonesia unggul 1-0. Tangis haru terlihat di wajah para supporter. Beberapa di antaranya bahkan berlutut, tak percaya bahwa mimpi itu mulai nyata. Namun euforia itu tak bertahan lama. 2 menit berselang, Honduras mendapat penalti setelah bola mengenai tangan Putu Panji di area terlarang. Luis Sazo menuntaskan tugasnya dengan sempurna, membuat skor kembali imbang 1-1. Para pemain Indonesia tampak kecewa, tapi Nova berteriak dari pinggir lapangan, "Bangkit! Masih ada waktu." Instruksi itu menjadi pemantik semangat baru. Indonesia mulai kembali menguasai permainan. Umpan-umpan pendek antar lini berjalan sangat rapi. 3 gelandang utama, Nazriel, Evandra, dan Raffi, mengatur tempo seperti pemain profesional. Mereka memainkan ritme, memancing lawan untuk keluar dari posisi ideal. Menit ke-72 menjadi momen yang mengubah segalanya. Dari sisi kanan lapangan, Fandi Ahmad melepaskan umpan silang sempurna. Bola jatuh di kaki Fadli Alberto. Dengan satu sentuhan, ia mengontrol bola, memutar badan, lalu melepaskan tembakan keras ke pojok kiri gawang. Gol yang luar biasa. Stadion berguncang hebat. Suara supporter Indonesia menutupi seluruh teriakan Honduras. Fadli langsung berlari ke arah tribun, mencium lambang Garuda di dadanya, dan menengadahkan tangan ke langit. Gol itu bukan sekadar penentu kemenangan, melainkan simbol keberanian dan kematangan generasi muda Indonesia. Hingga peluit akhir berbunyi, skor tak berubah. Indonesia menang 2-1. Para pemain saling berpelukan, beberapa jatuh berlutut menangis. Nova Arianto menatap langit Doha dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, malam itu bukan hanya kemenangan di atas lapangan, tetapi kemenangan mental dan jati diri bangsa. Media Qatar langsung menulis tajuk besar, "Indonesia mengguncang dunia." Sementara media Eropa menyoroti permainan penuh disiplin dan keberanian Garuda Muda. Bahkan portal olahraga asal Portugal menurunkan judul mengejutkan, "Ronaldo kagum pada tim muda dari Asia Tenggara." Tak lama setelah laga berakhir, Cristiano Ronaldo muncul dalam wawancara eksklusif di salah satu stasiun olahraga internasional. Dengan wajah tersenyum, ia memuji permainan Indonesia U17 yang dianggapnya memiliki karakter tim besar. "Saya benar-benar terkejut dengan cara mereka bermain. Mereka tidak terlihat seperti tim debutan. Mereka bermain dengan keyakinan, organisasi, dan mental juara. Luar biasa," ujar Ronaldo. Bintang Portugal itu juga menyoroti gol Fadli Alberto yang disebutnya berkelas dunia. Menurut Ronaldo, penyelesaian Fadli menunjukkan kematangan yang jarang dimiliki pemain muda seusianya. Gol itu luar biasa. Cara dia mengontrol bola, menipu bek, dan menembak dengan tenang, itu momen yang indah.
Dia punya bakat besar. Tak hanya itu, Ronaldo menilai keberhasilan Indonesia lolos ke babak 32 besar bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras dan strategi cerdas tim pelatih. Ia bahkan menyebut Nova Arianto sebagai pelatih yang punya visi modern dalam membentuk karakter pemain muda. Pelatih mereka hebat. Saya suka melihat tim muda yang bermain dengan pola pikir dewasa. Mereka tahu kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Itu tanda tim yang dilatih dengan sangat baik. Lanjut Ronaldo. Ucapan itu langsung viral di media sosial. Video pernyataan Ronaldo menyebar cepat di platform X dan Instagram. Warganet Indonesia membanjiri kolom komentar dengan rasa bangga dan ucapan terima kasih. Sementara itu, di ruang konferensi pers, pelatih Honduras U17 Israel Canales juga memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku kagum dengan strategi Indonesia dan menyebut Nova Arianto sebagai pelatih yang berani mengambil risiko. Saya harus jujur, kami tidak menyangka mereka bermain sebaik ini. Indonesia luar biasa. Mereka punya organisasi yang rapi, mental yang kuat, dan pemain yang disiplin. Kami benar-benar kesulitan menembus pertahanan mereka, ucap Canales dengan nada tulus. Ia juga mengakui perubahan formasi Indonesia menjadi faktor penting. Pergeseran sistem dari 3-4-3 ke 4-3-2-1 membuat Honduras kehilangan keseimbangan dan tak mampu menguasai lini tengah. Kami mempelajari 2 pertandingan sebelumnya, tapi malam ini mereka tampil berbeda. Itu kejutan besar, tambahnya Canales bahkan menyebut lini belakang Indonesia sebagai tembok yang sulit ditembus. Ia memuji duet Putu Panji dan Matthew Baker yang tampil disiplin, serta kiper Bagas Wiratama yang dianggap tampil tenang di bawah tekanan. Kiper mereka luar biasa. Ia tahu kapan keluar dari gawang dan kapan menahan bola. Itu insting langka di usia muda, katanya media Amerika Latin turut memberikan sorotan tajam. Beberapa menyebut kekalahan Honduras dari Indonesia sebagai kejutan besar, tapi juga pelajaran berharga tentang perkembangan sepak bola Asia. Tim muda Indonesia bermain dengan kecerdasan taktik yang biasanya dimiliki tim Eropa. Tulis El Diario Deportivo di luar stadion, euforia supporter Indonesia tak terbendung. Mereka bernyanyi hingga larut malam di jalanan Doha, sambil mengibarkan bendera dan menyanyikan, "Tanah Airku". Warga Qatar yang lewat ikut berhenti, menyaksikan pemandangan luar biasa dari ribuan anak bangsa yang bersatu dalam kebanggaan. Di tanah air, media nasional serentak menyiarkan kemenangan itu. Dari televisi hingga portal daring, semua menulis satu kalimat yang sama. Garuda Muda lolos 32 besar. Presiden PSSI Erick Thohir pun memberikan ucapan selamat melalui unggahan video. Ia mengatakan bahwa kemenangan itu membuktikan hasil dari kerja panjang pembinaan usia muda Indonesia. Ini bukti nyata bahwa kita bisa bersaing di level dunia. Ujarnya singkat namun penuh makna. Cristiano Ronaldo menutup komentarnya dengan pesan yang menyentuh. Ia mengatakan bahwa Indonesia U17 tidak boleh cepat puas dan harus terus melangkah. Mereka punya masa depan cerah. Jangan berhenti di sini. Dunia sedang memperhatikan mereka sekarang, ucapnya. Ucapan itu menjadi semacam restu dari salah satu legenda terbesar sepak bola dunia. Para pemain Indonesia pun merasa bangga, bukan hanya karena menang, tetapi karena perjuangan mereka diakui oleh idola sejuta umat. Malam itu di Doha, langit tampak lebih terang. Sorot lampu stadion masih menyala meski pertandingan telah usai. Di tengah lapangan, beberapa pemain Indonesia duduk bersila, memandang ke tribun yang masih ramai. Mereka tahu, ini baru permulaan dan di balik semua euforia itu, terselip keyakinan baru di hati rakyat Indonesia, bahwa generasi muda ini bukan lagi sekadar peserta. Mereka adalah penantang, pembawa harapan, dan bukti bahwa mimpi besar bisa dimulai dari keberanian kecil.